Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini masih diberikan keistiqomahan untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Nah, ini kita mulai dari sini. Ada ibu siapa, Bu? Ya, Bu Fitri, istrinya Pak Suryadi. Pak Nardi. Salah saya, Pak Nardi. Nah, ini ada Pak Gunawan, Pak Awang, atau Pak Daeng, aliasnya banyak ini. Nah, ini ada abang kita, Bang siapa, Bang? Bang Robi, Bang Bobi, Bang Robi, Bang Bobi. Oh, Bang Robi. Iya. Iya. Bang Robi. Ada Bang siapa, Bang? Bang Guntoro. Ada Bang siapa, Bang? Bang Adi. Nah, kalau ini udah nggak bisa disebut nih. Bu Hajah Kemala Santi. Oh, ini ada Bu Hajah Nur Hayati ya? Nur Hayati. Bukan. Ini Bu Hajah Dokter Mirna. Nah, ini ada Bu Rina, Mirna, Rina. Wah, ini kadang-kadang saya kebelit-kebelit nyebutin nama ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kadang-kadang ada kata-kata apalah arti sebuah nama. Wah, padahal ya ada artinya itu. Kalau nggak ada artinya nggak mungkin dikasih nama gitu ya, Bu. Baik, pada kesempatan hari ini kita diskusi tentang memahami fungsi dari jasad, jiwa, ruh dalam aplikasi kehidupan agar tidak salah paham dalam aplikasi ini. Kenapa kita perlu memahami 3 unsur itu dan harus disinkronkan dalam kehidupan? Karena kalau nggak nyinkron, nah di situ banyak benturan antara perbuatan lahir dan batin. Nah, di sini kita akan kupas sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Mudah-mudahan Allah berikan pencerahan kepada kita semua, karena di sini kita sama-sama belajar ya, Pak ya. Jadi nggak ada guru mursyidnya ini, guru mursyidnya di Solo nih, jauh. Nah, ini kita di sini belajar bersama. Nah, belajar kita ini kita cerita apa yang sudah kita alami. Kita alami dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mengamalkan zikir nafas sadar Allah. Nah, baik. Kita akan pahami dulu yang pertama. Jasad. Kita harus paham dulu fungsi jasad ini. Dan kita harus paham dulu jasad itu yang mana. Nah, ternyata jasad itu yang terlihat nyata nih. Ya, tangan, kaki, telinga, hidung, mulut, ya kan? Mata. Ini jasad yang terlihat. Yang tidak terlihat apa, Bu? Nah, organ yang di dalam perut kita, di dalam tubuh kita. Ya, ada usus, ada jantung, ya, ada paru-paru, dan banyaklah yang lainnya. Nah, itu ternyata ada fungsinya masing-masing. Nah, di dalam jasad aja macem-macem, banyak.
Dan itu fungsinya pun macam-macam, tersendiri. Masing-masing punya tugas masing-masing. Jantung untuk pompa darah, gitu ya. Nah, terus kita masuk lebih dalam lagi, yaitu jiwa. Kita harus kenal dengan jiwa kita. Nah, di dalam jiwa itu ternyata rame juga. Ada ego, ada perasaan. Nah, makanya ada kata-kata harus sehat lahir dan. Nah, di sini kita harus pahami dulu, kenali dulu fungsi jiwa untuk apa. Nah, ini kita harus paham. Ternyata jiwa ini adalah sebagai penyaksi. Nah, itu harus menyaksikan kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita. Nah, terus kita naik lagi ke ruh. Nah, di ruh ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hanya sedikit pengetahuan yang diketahui tentang, tapi kita harus tahu yang sedikit itu. Karena kalau kita tidak tahu yang sedikit itu, makanya banyak akhirnya salah paham. Gitu. Nah, ruh itu sebagai apa, Bu? Penopang jasad kita. Nah, itulah penggeraknya. Adanya ruh itulah jasad ini bisa berfungsi, bisa bergerak. Kan gitu. Coba ruhnya nggak ada, ceceng, kaku. Jadi kita harus pahami dulu ruh yang mana. Nah, setelah tahu ruhnya, fungsinya apa. Jadi selama ini kan kita berpikir kita digerakkan Allah, Allahnya yang gerakin gitu. Jadi pemikiran-pikiran kita itu kita digerakkan Allah tuh kayak wayang yang digerakin dalang, tangan dalang masuk ke dalam wayang itu, gerakin gini. Nah, pemikirannya kan begitu. Nah, makanya ini jangan sampai salah paham. Nah, makna dari gerakannya oleh Allah itu karena ada, nah itulah wakil Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan Allahnya yang ada di dalam diri kita. Kalau Allahnya yang ada di dalam diri kita ya kecil berarti Allah. Nah, makanya itu harus disinkronkan dengan sadar jasadnya harus sadar Allah, jiwanya harus sadar Allah, ruhnya harus sadar. Nah, disitulah akan berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Di saat kita ikat dengan sadar Allah. Jasad berfungsi sebagai pelaksana lahiriahnya. Contoh misalkan, makan tanpa jasad bisa nggak, Bu? Nggak bisa dong kan? Ya? Karena makan ini kebutuhan jasmani. Nah, ada kebutuhan rohaninya. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jangan sampai nanti kita salah-salah paham. Mengenal Allah, tiap hari yang diomongin sadar Allah, tapi masih bingung. Makanya dari awal itu kan kita sering dengar, siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Setelah mengenal Tuhannya, dirinya tiadanya seperti apa di sini? Bukan tiada bentuknya, tiada keakuannya. Nah, keakuan itu adanya di mana? Di jiwa tadi, di batin tadi.
Nah ini kita harus benar-benar pahami. Contoh misalkan, itu ada manfaatnya masing-masing Pak. Dalam sholat nih, sholat yang 5 waktu, yang bergerak siapa? Jasad. Apakah ada istilahnya keuntungan untuk jasad melakukan sholat? Ada. Nah jadi batinnya pun harus ikut. Nah itu, jangan sampai lahirnya sholat, batinnya mana-mana. Nah itu yang akhirnya nggak sinkron, ya kan? Akhirnya timbullah omongan, saya udah sholat masih susah aja. Nah, pas begitu ditanya, sholat nyembah siapa? Nyembah Allah. Tahu Allahnya? Enggak. Nah disitulah nanti ada fungsinya. Makanya lahirnya fungsinya melakukan gerak, batinnya itu, jiwanya itu menyaksikan, menyadari Allah, bertemu Allah. Nah ini yang harus sinkron antara perbuatan lahir dan batin. Itu dalam sholat, dalam puasa sama Bu. Ada puasa lahiriah, puasa batiniah. Fungsinya pun masing-masing. Manfaatnya juga masing-masing. Nah, di sini yang memang harus kita pahami lebih dalam lagi. Jangan sampai kita ini terkecoh. Karena yang ngaku Allah tuh banyak. Ada nggak makhluk yang ngaku Allah? Kadang-kadang bukan karena dia ngaku Allah, kita hanya ngakuin dia sama dengan Allah. Nah. Dan terkadang kita pun tertipu dengan diri sendiri. Akhirnya mengaku diri ini sebagai. Nah, ini harus benar-benar kita pahami. Baik, kita hari ini kita perveran aja, buka-bukaan aja. Karena kita ngaji udah mau sampai berapa tahun ini? Kalau di rasa-rasa udah ada sampai 4 tahun ya, belajar sadar Allah ini. Benar Di? Kita kan belum mulai. Nah itu. Bagaimana kita akan bisa memahami, harus banyak tafakur. Tafakur diri, berserah diri. Di situ nanti akan dibimbing, dipahamkan oleh. Karena kalau kita misalkan tidak mau bertafakur, tidak mau berserah di dalam kesunyian, itu akan ngaco terus Pak. Ya kan? Tiap hari ngomongin Allah, tapi sifat-sifat Allah tidak dihadirkan dalam perilaku kita. Pengakuan umat Rasulullah, tapi sifat-sifat dan perbuatan Rasulullah tidak kita aplikasikan dalam kehidupan. Nah ini yang harus kita pahami. Dan ini pun saya masih belajar, dan ini pun saya masih banyak salahnya dalam aplikasi. Makanya mari kita sama-sama di sini untuk menyadari itu. Sadari dulu itu. Kalau kita semua sudah menyadari itu, baru kita akan dipertemukan, dipahamkan dengan sejatinya Allah sebagai Tuhan kita. Jangan sampai kita mengaku kenal tapi enggak. Jangankan mengenal Tuhannya, mengenal ciptaannya aja belum. Nah ini menjadi sebuah evaluasi bagi diri kita. Kita harus mengenal dulu ciptaannya. Yaitu siapa? Diri kita ini. Kenali, benar-benar kita kenali. Makanya banyak nanti yang jadi masalah itu begini. Allah meliputi. Nah,
Jadi di pikirannya itu yang meliputi itu Allahnya langsung gitu loh. Paham nggak Pak? Jadi kalau kita dengar omongan Allah meliputi yang di luar, yang di dalam, kan gitu. Allah meliputi alam semesta dan seisinya. Yang ada di pikiran kita itu Allahnya langsung gitu. Iya. Paham nggak? Nah ini adalah sesuatu yang istilahnya nanti akan menjadi kita lebih tersesat jauh sebenarnya. Karena masih merumpamakan, menyamakan Allah itu dengan makhluk. Dengan ciptaannya. Yang meliputi itu apanya? Nah, ini yang harus kita pahami. Kekuasaannya lah yang meliputi yang di luar dan di dalam alam semesta dan seisinya. Dan di situ sudah ada wakil-wakilnya. Jadi bukan Allahnya yang menggerakkan gini, bukan kayak wayang gitu, wayang golek gitu. Bukan begitu. Ruh itu udah ketentuan Allah, jiwa itu udah ketentuan Allah, jasad itu sudah ketentuan Allah. Nah ini udah ada fungsinya masing-masing. Akal pikir ini adanya di mana? Nah, di batin berarti di jiwa. Karena kalau yang jasad itu namanya otak. Ya kan gitu. Nah ini kita harus benar-benar pahami Pak. Terjadinya merasa dosa, merasa bersalah itu karena dari apa coba? Batin. Nah. Iya hati dari batin. Terus gimana kalau yang nggak tahu? Nggak tahu itu dosa maksudnya. Kalau orang tua bilang menderulung aja. Nah kita harus pahami dulu. Kalau nggak merasa dosa, orang tua bilang menderulung aja. Terjadinya itu dari mana? Nah itu yang harus kita resapi, harus kita tapakuri. Oh ternyata ini terjadinya dari alam bawah sadar, memori alam bawah sadar yang sudah tersimpan. Kalau kita berdosa, gitu kan. Contoh dari kecil kita diajarkan nggak boleh nyolong itu dosa. Nah kalau udah dosa nanti ganjarannya neraka. Nah, jadi karena kita udah tahu, begitu kita melakukan nyolong, ya kan, timbul rasa itu tadi. Memori itu kan timbul dari alam bawah. Kamu nyolong dosa. Akhirnya mulai dah nggak tenang. Itu kita harus paham fungsi-fungsinya itu tadi. Oh ternyata dari sini. Jadi jangan dipukul rata semua itu Allah langsung gitu. Yang kita dapatkan dari kita karena kita kan dari kecil kita dapat itu ya. Nah, coba sekarang manusia yang tinggal di hutan, yang nggak ngerti tentang agama, nggak ngerti tentang hukum, merasa dosa nggak dia di saat nyolong mangga yang ada di hutan? Agak ada. Nah ini kita harus benar-benar pahami dulu, jangan sampai nanti salah paham. Makanya banyak belajar ketuhanan kalau nggak benar-benar memahami fungsi-fungsi tadi, ya itulah akhirnya jadi salah paham, menyalahkan Allah. Padahal itu udah semua ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Kalau ini ketentuan, itu ketentuan, ini ketentuan. Terus kita mau ngapain? Sampai nggak akal kita ke situ, pikir kita ke situ. Sampai. Kalau semua sesuai dengan pelajaran yang kita dapat belakangan. Ini dari Allah, itu dari Allah. Semuanya karena Allah. Terus kita mau ngapain? Nah. Apa jawabannya? Kita mau ngapain? Tapi
Apa jawabannya? Syukur. Syukurnya tuh kayak gimana sih? Nah. Nanya lagi kan. Nah, tambah puyeng kan? Baru segitu ya kita puyeng. Apalagi jadi ego gitu ya, so menguasai dunia. Terus kita mau ngapain? Bersyukur, syukurnya kayak mana? Nah. Makanya nanti cobalah, kan kita sudah diajarkan bagaimana untuk melatih tentang kesadaran jasad, jiwa dan ruh yang tadi itu dengan DN, duduk timpu. Di saat jasad kita matikan, maka yang aktif itu kan jiwa dan ruh. Nah, jiwa ini bisa komunikasi dengan Allah itu karena ada alat yang namanya ruh tadi. Nah, disitulah nanti kita akan baru paham yang murni, benar-benar murni Allah, hakikinya Allah, yang sebenar-benarnya Allah, bukan katanya, bukan Allahnya itu hasil angan-angan, bukan Allahnya itu hasil reka-reka atau bayang-bayang. Semalam saya nyoba selatun. Ya. Ternyata saya blank. Itu pas ada suara sama buka pintu, baru saya ingat blank. Ternyata saya masih pikir pas ada itu masih pikir. Yang benar-benar nggak ingat apa-apa itu sekitar 15 atau 20 menit aja. Pas kaget buka pintu ada suara itu baru saya masih di posisi sama, ya masih pikir. Apakah memang tahapannya harus memang nggak ingat apa-apa atau gimana? Nah sekarang gini saya tanya, kok bisa tahu nggak ingat apa-apa? Dari mana taunya? Saya giniin waktu ya kan katanya suruh. Yang saya tanyakan nih, kok bisa tahu nggak ingat apa-apa? Kok bisa tahu ngeblank? Kok bisa tahu saya sadar dengar suara baru saya sadar? Kok saya bisa tahu saya masih zikir? Saya di waktu Taunya dari mana itu? Ini waktu pas saya kaget buka pintu ternyata sudah 10 menit lebih itu. Nah berarti kan di saat ngeblank itu ada yang menyaksikan. Nah siapa yang menyaksikan? Apakah tahapan yang begitu jadi? Nah ya itulah sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya udah masuk di wilayah kesadaran jiwa. Itulah wilayah jiwa, Pak. Ya kan? Jasad kita kan diam nih, duduk. Tiba-tiba mata kita permin kan gitu. Pikiran ini kemana-mana. Yang tahu pikiran itu kemana-mana siapa? Ya itulah jiwa sebenarnya. Itulah yang disebut jiwa yang menyaksikan itu. Menyaksikan pikirannya, menyaksikan jasadnya sedang duduk walaupun matanya terpejam. Menyaksikan perasaannya lagi galau, lagi gelisah, lagi gundah. Itulah jiwa yang menyaksikan. Nah, setelah menyaksikan itu harusnya di mana? Kemana? Lurus terus ke Allah. Jangan berhenti di situ. Nah, kalau bahasa kerennya itulah sensasi di saat berzikir. Kalau saya sekarang begini ya, kalau saya posisi saya sekarang jadi di saat saya DN gitu mencari gitu, maksudnya berusaha keras saya untuk sampai di mana, sampai di situ. Kemudian caranya saya adalah saya tuh naik, ya gitu lah. Benar acara seperti itu. Jadi saya berusaha untuk kalau saya dapat psikose, lepasin badan saya melihat gitu, ini badan saya, ini nafas saya, tapi terus saya naik lepas. Jadi begitu saya sekarang, soalnya kalau nggak begitu nggak dapat perasaan saya pikir ini Allah kasih masing-masing ya. Kalau ini mah tekniknya ya.
apakah itu benar? Jadi kan gini, kalau saya biasa menyaksikan saya sedang duduk, napas saya sedang keluar masuk, di situ aja saya muternya. Jadi sekarang yang seperti saya dulu pernah ceritakan, sekarang saya nggak begitu ya. Saya dapat sensasi yang seperti itu, namanya sensasi adalah saya dapat yang kali-kali pertama. Jadi sekarang saya jalannya begini. Kalau saya di situ melihat jasad saya, melihat nafas saya, putar di situ aja. Jadi sekarang saya taikan, naik kayak gitu. Saya sekarang begitu. Kalau DN, naik lepas, turun lagi, tarik lagi, saya naik lagi, naik lepas. Soalnya saya kan saya udah cerita jadi ngacak sensasinya. Ya. Seperti itu, apakah betul? Ya, semuanya itu apapun yang dialami ya betul sudah. Betul dalam porsi kata untuk dirinya. Ya, karena mungkin saya pikir ini dipilih Allah. Nah, jadi gini Bu, saya pernah sempat sekali penasaran. Kenapa kok yang lain ngalamin begini, begitu, dengar cerita. DN begini, begitu. Sedangkan saya sendiri DN tuh nggak ngalamin apa-apa. Karena udah ditunjuk beda. Enggak, bukan begitu Bu. Ini saya ceritain. Iya. Nah, ini nanti mungkin ada hikmah dari cerita ini. Saya DN itu waktu pertama kali itu kan memang saya nggak tahu. Memang saya goblok, memang saya nggak ngerti. Jadi ikut-ikutan sesuai dengan yang ada di video. Waktu itu pertama saya kenal DN itu belum meluaskan. Belum ada level 1, 2, 3, 4 sampai sip go. Belum. Yang saya baru tahu itu istighfar, syahadat, sholawat, berdoa. Kalau misalkan mau baca palak binas, Al-Fatihah, dah itu aja. Begitu malam pertama, ya memang nggak bisa. Sensasinya apa Bu? Pikiran kemana-mana gitu kan. Perasaan, gelisah, kesemutan. Nah, nggak bisa. Malam kedua, saya coba lagi. Yang datang lebih parah. Ada bisikan, ada dipegang gitu. Perasaan gitu. Akhirnya gagal lagi. Nah, yang malam ketiga itu barulah saya komunikasi dulu sama Allah. Barulah saya memohon dulu sama Allah. Karena waktu itu belum ketemu guru. Karena baru dapat dari YouTube. Akhirnya saya ngomong dalam batin saya, ya Allah, kalau Engkau memang ada, bimbinglah saya untuk mengenal Engkau dalam kehidupan nyata. Dan saya berzikir ini hanya karenamu ya Allah. Aku ingin dekat kepadamu, ingin mengenal Engkau ya Allah. Dan hambamu ini tak berdaya, gak bisa apa-apa ya Allah. Tolong bimbing ya Allah. Habis ngomong begitu, baru saya istighfar, syahadat, salawat, ngikutin napas tuh enak. Oh ini napas nih, keluar masuk. Oh, disitulah mulai hati ini ikut zikir. Napas masuk, napas keluar, Allahu, Allahu, Allahu. Lama-lama berubah, jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hilang sebutan dan suaranya. Disitulah saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan awalnya. Ketenangannya, kenyamanannya. Setelah situ barulah di situ menyadari bahwa saya di hadapan Allah. Seakan-akan dipeluk Allah. Dan itu nggak bisa kita ceritakan rasanya, diperumpamakan rasanya, itu nggak bisa. Harus merasakan sendiri. Nah setelah itu, begitu disadarkan oleh Allah dari zikir itu, saya lihat ternyata 3 jam. Nggak ada rasa sakit, rasa apa, nggak ada.
Di saat sudah benar-benar kita berserah. Setelah itu barulah dipahamkan, dibimbing. Di dalam kesadaran saya bertanya, "Hai diri yang menggerakkan tangan ini siapa?" Jawabannya Allah. "Hai diri yang mengalirkan darah ini siapa?" Jawabannya Allah. "Hai diri yang mendetakkan jantung ini siapa?" Jawabannya. Disitulah baru mulai mengenal, oh diri saya itu tidak bisa apa-apa. Hanya dibisakan oleh Allah. Timbul rasa cinta yang menggebu-gebu kepada Allah. Sampai saya berucap, "Allah, aku cinta kepadamu." Disitulah langsung diproses dalam kehidupan. Setiap hari ngomongin Allah mulu. Ibaratnya kayak orang jatuh cinta tuh gimana sih, yang diomongin yang dicintain itu. Ketemu orang ini ngomongin Allah, ketemu orang ini sampai kaget orang tuh. Lu mau mati lu ngomongin Allah. So alim lu, mau jadi ustadz lu. Apalagi yang tahu latar belakang kita. So suci lu. Tapi disitulah rasa itu tidak hilang. Semakin menggebu-gebu. Semakin, pokoknya semakin ingin dekat. Ingin selalu bersama. Tapi mulai diproses dalam kehidupan. Satu persatu. Dari istri. Ya kan? Tiba-tiba jebret istri minta cerai. Kesel. Amarah, emosi saya kesel. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Ngapa begini? Kan begitu Pak. Tapi disitulah disadarkan oleh Allah. Dibimbing oleh Allah. Yusuf, itu istri lu tuh bukan milik lu. Bahasa kasarnya gitu Pak. Bahasa premannya saya tuh begitu mengartikannya. Tapi ya sebenarnya nggak ada kata-kata itu. Cuman ini diperbalkan biar dipahami gitu. Yusuf, istri lu tuh bukan milik lu, milikku, kata Allah. Di situ saya sadar, akhirnya terdiam, lalu istighfar minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ya. Kalau kau memang mau ambil istriku ya Allah, aku ridho, ikhlas. Silakan. Yang penting aku selalu bersamamu. Tegas waktu itu Pak. Udah gak peduli. Kalau mau diambil silahkan. Orang punya dia, ambillah. Tapi ternyata kenyataannya nih Pak. Ini menjadi sebuah kesaksian. Begitu saya udah ikhlaskan, ridhokan, dan saya istighfar ke Allah. Saya minta ampun ke Allah. Keajaibannya terjadi. 2 jam kemudian istri minta maaf. Masalah selesai. Disitulah baru saya sadar. Saya harus mencintai istriku itu karena Allah. Bukan karena cantiknya lagi, bukan karena mudanya lagi, bukan karena ini dan itunya lagi. Di situ baru saya dipahamkan oleh Allah. Lulus. Yang kedua, anak. Saya terlalu cinta pada anak. Setelah saya ikrar mencintai Allah, tiba-tiba saya pulang kerja, anak ada. Saya tanya, ibu saya, anak nggak tahu. Dan ternyata saya cari-cari di klinik, kata tukang parkir tadi ada Pak kesini. Tapi udah kejang-kejang. Kayaknya dibawa ke rumah sakit. Ibu saya tuh nenangin saya. Tenang, ada Allah. Iya, memang. Tenang. Tapi was-was itu ada Pak. Rasa takut itu ada. Sudah saya cari ke UGD. Ternyata di UGD udah dipasang. Jadi pasang selang gelamat. Di situ baru saya disadarkan lagi oleh Allah. Saya diam, saya ngomong kalau ya Allah, anak itu bukan milikku, milikmu. Kalau engkau mau ambil, ambillah, aku ridho ikhlas. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting aku bersamamu. Setelah ngomong gitu Pak, proses-proses besoknya pulang. Jadi yang
ditakutkan itu tidak terjadi setelah kita serahkan kepada Allah. Besoknya pulang sehat, normal. Sudah sama anak, sama pekerjaan. Manggakan pekerjaan, tiba-tiba nggak ada pekerjaan. Situ mulai diprosesnya, begitu. Sudah nggak ada kerjaan, bingung. Waduh, mana nih bayar arisan ya Allah, makan ya Allah, listrik ya Allah, susu ya Allah. Disitulah mulai baru paham saya ini bergantung hanya kepada Allah. Nggak ada lagi yang mau diharapin, kerjaan udah nggak ada, bos nggak punya, harta yang lain buat dijual nggak ada, mau apa? Ke Allah. Begitu bergantung ke Allah, minta petunjuk Allah apa yang harus dilakukan, dan di situ dipahamkan kamu begini, kamu begitu, dan disitulah akhirnya menyaksikan bahwa pertolongan Allah itu nyata dan dekat. Karena di luar nalar pikir kita, tapi nyata terjadi. Enggak dipikir-pikir dulu gitu. Wah harus begini, harus begini. Enggak. Tapi begitu berserah itu dibimbing. Kamu begini, kamu begitu. Dan di saat kita lakukan perintah itu, petunjuk itu, disitulah ternyata akhirnya solusinya itu ada. Dan yang luar biasanya itu kadang-kadang enggak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh, butuh duit. Ya Allah, saya butuh duit nih buat bayar motor. Saya usaha dulu, muter-muter ke sono kemari, nyari pinjaman ke teman segala macam, nihil Pak. Protes mulai di itu. Ya Allah, saya udah doa, saya udah usaha, ngapa masih belum dikasih juga? Apa kata Allah? Berserah loh. Pulang saya. Habis sholat asar saya berserah. Ya Allah, aku terima keadaan saat ini, harus bayar utang dan gak mampu untuk bayar utang ya Allah. Kuserahkan kepadamu. Dalam kesadaran Pak, serahkan kepadamu ya Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Disitulah ada perintah. Habis maghrib ke majelis taklim. Kalau pakai akal pikir kita, masuk enggak itu? Butuh duit disuruh datang ke majelis taklim. Aturan jual anu ke, apa temuin anu ke, siapa ke, kan gitu ya. Kalau menurut akal pikir kita, tapi menurut Allah enggak. Kamu majelis taklim. Tak begitu saya sadar, taklim. Ya udah, jalanin aja perintah. Habis maghrib majelis taklim. Ngobrol sama ustadz, tahu ustadz ngasih. Ah nih sob, lu butuh. Tahu dari mana butuh? Nah disitulah saya menyaksikan, oh ini solusi dari Allah, jawaban dari Allah. Dan ustadz tuh ngomong, udah kapan aja ente ada baru bayar. Coba. Begitu sana bayar, besoknya sorenya udah dapat untuk bayar. Tuh, cara Allah. Yang di luar nalar pikir kita, tapi di saat kita jalankan perintahnya, solusinya ada. Situ Pak. Jadi berserah kepada Allah itu bukan berarti kita diem aja nggak ngapa-ngapain. Harus memahami. Nah, itulah yang bisa memahami itu di saat jiwa kita itu sadar Allah. Ruh kita itu sadar Allah. Jasad kita itu sadar Allah. Jadi penyinkronnya itu kesadaran menyadari Allah. Sinkron udah berfungsi, udah semua sesuai fungsinya. Jasadnya sesuai fungsinya. Jiwanya sesuai fungsinya, ruhnya sesuai fungsinya. Nah di situ nanti kita akan ketemu sebagai benar-benar hamba yang mengenal dengan Tuhan.
Tapi terkadang dalam aplikasi masih naik turun begini. Ya itulah prosesnya yang harus kita lewati. Makanya mau nyari kemanapun, mau lari kemanapun, pasti ujung-ujungnya suruh ngelakuin sendiri. Saya nggak ada mursyid yang bisa nunjukin nih Allahnya. Ada. Mau pakai cara apapun, mau pakai toreko, mau pakai apapun, nggak ada. Gurunya yang, nah, nih saya tunjukin, ada. Pasti disuruh laku sendiri. Nyaksikan sendiri, merasakan sendiri. Makanya begitu saya mengalami hal-hal yang nggak ngerti, saya nanya ke Pak Pur, ke guru pembimbing, Pak saya ngalamin gini, jawaban beliau cuma satu. Sudah betul mas, lurus ke Allah. Sekali-kalinya saya nanya itu. Karena nggak dapat penjelasan gitu Pak. Awal-awal pertama kali belajar begitu kan kesel juga. Tapi disitulah ternyata sekarang baru paham saya. Makna berguru ke Allah. Jadi Allah itu ngasih pemahaman melalui apapun yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya bukan gak bisa ngelihat Allah dengan jasad. Bisa Pak. Tapi dengan kesadaran tadi yang tiga itu harus sinkron. Contoh misalkan matanya ngelihat gunung, ya kan? Mata lahiriahnya melihat gunung, mata batiniahnya harus menyaksikan Allah di sebalik gunung itu. Jadi nggak berhenti di penglihatan matanya saja, mata lahiriahnya saja. Karena sesungguhnya ya itulah yang harus kita pahami, fungsi-fungsinya tadi. Agar tidak terkecoh lagi dengan Allah-Allah yang ngaku-ngaku Allah gitu. Karena banyak Pak. Di saat kita berserah mendekat itu banyak yang mengaku-ngaku itu. Entah itu dari cahaya lah atau bisakan lah, apalah, aku Allah. Itu yang repot Pak. Ya, karena memang nggak bisa diserupakan tuh, ya memang nggak bisa diserupakan. Memang harus dialami oleh diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Caranya bagaimana ya? Caranya itu udah dikasih tahu. Dengan metode DNSA itu melatih antara kesadaran jasad, jiwa, ruh itu. Nanti kalau sudah aktif kesadarannya sadar Allah, disitulah menjadi sinkron antara tiga yang tadi itu dalam aplikasi kehidupan. Yang jadi masalah itu kan gini, belajar ketuhanan. Udah mengenal Allah, nggak butuh lagi dunia. Nah ini yang jadi masalah, bentrok Pak. Sedangkan kita hidup masih di dunia. Udah nggak usah kerja lagi, ke Allah aja langsung. Nah ini bahaya. Makanya ada lanjutan pembelajaran di Padepokan Batrap itu. Setelah sadar Allah ngapain? Aplikasinya harus ke 3T, KTP. Nah ini kita harus pahami. Setelah sadar Allah ini harus ngapain? Yaitu harus jadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah di muka bumi ini. Kalau udah sadar Allah Pak, kita akan menyaksikan syahadat yang sesungguhnya itu loh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah. Nah aplikasinya bagaimana? Nah aplikasi saksi ini di saat kita kayak gini nih, kita harus menyaksikan bahwa kita datang ke sini ini dimampukan Allah. Silaturahmi ini perbuatannya Rasulullah. Nah itulah saksi, menyaksikan kan.
menyaksikan Allah dan Rasul Muhammad. Nah itu terapkan dalam laku kita. Makanya baca ke dalam diri kita, sudah ada belum sifat-sifatnya dalam diri kita. Nah itu yang harus kita aplikasikan. Nah terus kalau udah jadi saksi dalam abdi ibadah, ini kalau udah sadar Allah ibadahnya itu nggak karena surga, nggak karena pahala, nggak karena iming-iming yang lain. Di saat zikir sholawat bukan pengen mudah lagi rezekinya gitu loh. Ya kalau zikir sholawat ya lillah karena Allah udah. Kalau jadi abdi mah. Jadi sholat tahajud lillah karena Allah, bukan sholat tahajudnya pengen beres masalah. Sholat duha pengen gampang rezeki, biar kebuka, biar turun yang dari langit, dari bawah, dari atas, dari kanan, dari kiri. Nah, itu kan udah beda lagi. Kalau jadi abdi ya sudah semuanya hanya karena sholat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, zakat karena Allah. Nah itulah abdi namanya. Ngabdi, mengabdi sudah. Dan menjalankan perannya sebagai khalifah, wakil. Nah sekarang abang dapat perannya apa? Nah, jadilah wakil Allah dalam peran abang itu. Bang, ini mah pengangguran. Enggak apa-apa jadi wakil Allah sebagai orang pengangguran, bisa bang. Ya kan? Pengangguran yang bermanfaat ada nggak? Ada. Ada. Contohnya? Ya itu, nggak punya kerjaan, ya kan? Ya udah bantu orang. Nggak mampu dengan tenaga, dengan pikiran. Lahir dengan doa. Nah, dengan doa. Oh, ini itu terakhir. Sebenarnya kan masih ada manfaatnya. Ya kan? Membuat orang tersenyum aja itu manfaat loh, Pak. Saya pengangguran, Pak. Tapi begitu ada yang cemberut, nah, saya ngomong. Udah, nggak usah bingung-bingung, ada Allah. Senyum dia. Nah, itu udah manfaat. Tapi dinikmati dulu, diterima dulu kondisi itu. Jangan dijadikan masalah. Ya mungkin bulan ini saya nganggur, besok mana ada kerja. Ini saya nganggur, bulan depan siapa tahu saya jadi bos. Ya kan itu. Prosesnya itu harus dialami. Dan itu memang sudah sunatullahnya begitu, Bang. Ada senang, ada susah. Ya kan? Prosesnya itu Iya, Bu. prosesnya berat. Iya. Berat itu karena kita merasa. Nah, itu. Merasa kita yang Semuanya juga harus melalui proses ya. Merasa memiliki, merasa mampu, merasa tahu, merasa hebat. Rasa hebat. Nah, di situ sebenarnya yang harus kita benahi. Kita belajar ketuhanan ini agar kita menjadi hamba yang benar-benar taat dan patuh kepada Tuhan, kepada Allah. Dan kalau ingin bukti, jangan minta bukti dari orang lain. Buktikan sendiri. Karena di saat meminta bukti kepada orang lain, pasti kecewa. Dan gak bakalan bisa ngebuktiin gitu loh. Lu udah kenal Allah, udah mana Allahnya? Bingung gak? Allah tuh gak ada di dunia ini. Apa buktinya gak ada? Gak bisa buktiin juga. Yang ngomong gak ada gak bisa buktiin, yang ngomong ada juga gak bisa buktiin. Makanya kembali kepada diri itu begitu. Ini pada ngantuk juga karena Allah. Jadi kita ini kan ya, kita simpulkan
Sudah mulai masuk belum Bu antara jasad, jiwa, ruh itu udah? Dites aja satu-satu. Enggak usah dites. Ini untuk direnungi loh. Ada melek. Nah, ya, coba nanti renungi lagi di rumah. Renungi lagi. Yang mana itu jasad, yang mana itu jiwa, yang mana itu ruh, dan apa fungsi jasad, fungsi jiwa, fungsi ruh, direnungi. Minta kepada Allah, dibimbing oleh Allah untuk memahami ini. Nanti kalau sudah ketemu baru, oh iya. Dan kita akan dipahamkan mana yang murni dari Allah, mana yang tercampur dengan akal pikir, nafsu kita, keinginan kita. Itu akan paham. Maksudnya akan paham ya dipahamkan. Bukan kitanya yang merasa sok paham. Makanya dalam penuh keberserahan. Minta bimbingannya. Ya itu tadi Bu ya. Kalau kita bahas. Kenapa susah melupakan? Karena sudah melekat rasa memilikinya. Padahal itu tadi udah saya ceritakan. Di saat saya ngomong tadi, mengatakan aku cinta kepadamu ya Allah, diproses, mau diambil ini. Kalau pakai akal pikir kan, waduh gimana nih, wah, udah kemana-mana ya kan. Tapi begitu, ya udah ya Allah, diterima itu. Kalau memang ini keinginanmu, kemauanmu, aku ikhlas, ridho menerima ini. Sebetulnya pada akhirnya juga ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebenarnya gitu. Ini geruduk. Kok pada akhirnya ya nggak apa-apa. Iya, sebenarnya ya akan terlewati. Sebelum sensasinya aja bagaimana. Kenapa kalau udah dilewatin ya nggak apa-apa ya. Nah, dan di saat kita DN masih ada harapan, ada keinginan, ya itu akan ketemunya sensasi Bu. Di saat kita ingin panah, ingin sipgo, ingin ini, ingin itu pasti akan ketemunya sensasi-sensasi. Dilepasin aja. Nah, sebenarnya memang kita harus paham kondisi itu, tapi di saat melakukan itu udah lepas semuanya. Biarkanlah Allah nanti yang memahamkan. Enggak, karena perasaan saya di saat zikir saya sudah gitu ya, jiwa saya udah menyaksikan gitu, kayaknya muternya di situ aja. Itu muternya di situ. Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Saya cuma melihat gitu, jiwa saya melihat. Saya lagi duduk, saya lagi nafas Allah gitu kan. Ada sih pasti pikiran yang lain, tapi kan saya sudah mencoba untuk ini sensasi ini nggak boleh gitu kan. Ada benturan di batin itu hal yang biasa aja. Iya biasa, nggak apa-apa. Lanjutkan lurus ke Allah. Pesan guru besar itu, lanjutkan lurus ke Allah, jangan berhenti di sensasi. Sadari saja yang memberi sensasi siapa? Kembalikan kepada, udah lanjutkan perjalanan kita. Ya itu aja. Nggak susah-susah, nggak jelimet-jelimet. Wah Yusuf nih ngomong enak, Allah. Lah memang begitu, kalau nggak begitu bagaimana kita? Tentang masalah saja kehidupan kita buru-buru. Tapi kok ya kita bisa lewati itu begitu juga. Kalau merasa mampu malah tambah parah. Tambah sulit. Nah Allah itu ngasih kayak gitu tuh agar kita paham. Oh ini. Nanti ujung-ujungnya cuman kok. Nah itulah cara Allah memahamkan kita dalam aplikasi kehidupan. Penyaksian yang nyata, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah di situ. Makanya kenapa ilmu kayak gini, ilmu ketauhidan ini disembunyikan dari itu, di situ takutnya salah paham kepada orang yang belum memahami. Nggak diobral. Dulu itu dilihat dulu nih, udah kuat belum syariatnya nih. Oh belum kuat bisa gelendot nih, bisa stres nih. Nah ternyata saat ini Allah buka belak-belakan aja. Banyak sekarang. Nyata banget kalau makin kesini perasaan saya. Nah itu. Padahal memang kita butuh Bu.
Mengenal Allah tuh butuh. Kalau sekarang kita beragama tapi tidak mengenal Tuhannya, nah itu buat apa agama kita? Nggak tahu apa yang dituju, ya kan? Nah, kalau cuma ikut-ikutan, makanya alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa mengenal, belajar untuk mengenal, belajar untuk mendekat. Kadang-kadang ya itu malah salah-salah pahamnya begini, belajar ketuhanan malah nyari-nyari yang gaib, yang bentuk-bentuk yang nggak jelas, yang gitu. Ada tamu, nggak kelihatan sama saya, mungkin malaikat. Jadi kita simpulkan tadi pembahasan kita harus kembali lagi memahami, mulai merenungkan lagi tentang jasad kita, jiwa kita, ruh kita, agar tidak salah paham dalam aplikasi kehidupan. Jadi yang menggerakkan jasad ini bukan Allahnya yang datang langsung gerakin kita. Sudah ada wakil-wakilnya, sudah ada komponen-komponen yang udah Allah siapkan, dan di situ ada fungsinya masing-masing. Ya kan? Allah menciptakan malaikat, ada fungsinya kan? Nah, itu udah ada fungsinya masing-masing apa yang sudah diciptakan. Itu bukan Allahnya langsung yang menggerakkan. Itu harus dipahami lagi dengan renungan, dengan berserah. Nanti kita berlatih. Ya, jadi kesimpulannya, pahami dulu jasad, jiwa, ruh, sehingga kita paham fungsi-fungsinya, dan sehingga kita tidak terkecoh menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi kalau udah ke situ nggak bakalan ketipu lagi. Kalau udah nggak ketipu, ya udah lurus namanya. Nama dalam lurus ke Allah itu begini, Bu. Kesadarannya ini yang lurus, bukan jalan lurus begitu. Kesadarannya ini yang selalu sadar Allah, itulah lurus. Misalkan jasadnya bekerja, nyuci piring atau apa, kesadarannya ke Allah. Nah, ini yang disebut lurus ke Allah tuh gitu. Saat nyuci piringnya sadar Allah, saat naik motornya sadar Allah, saat berhubungan suami istrinya sadar Allah. Semuanya itu harus sadar, jiwanya lurus ke Allah. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam kehidupan itu beribadah kepada Allah. Nilainya tuh ibadah, Pak. Sampai tidurnya ibadah, ya kan? Kerjanya ibadah, nguapnya ibadah, ngantuknya ibadah. Kalau jiwanya tetap sadar, itu maksudnya. Dan itulah yang dialami oleh para pendahulu kita, para wali, para nabi. Itu begitu ngajarkannya itu. Jadi lurus ke Allah itu kesadarannya, jiwanya selalu menyadari Allah, bergantung kepada Allah. Nah, itu yang disebut lurus. Bukan lurus jalan, Pak. Beda ya. Makanya kadang-kadang ada yang ngomong, oh kalau lurus doang nanti malah nyasar katanya. Lah iya, kalau jalan iya, situ mau ke sini ke Cilangkap dari Condet, lurus nyasar, nabrak. Kalau jalan mah. Tapi kalau kesadarannya lurus ke Allah, ya ikuti, belok kanan ya kanan, belok kiri ya kiri, nah itu nyampe. Gitu loh maksudnya. Kita harus bisa memahami itu dengan kesadaran. Jadi lurus ke Allah itu ya sadar Allah. Berjumpa Allah ya itu sadar Allah. Ketemu Allah ya itu sadar Allah. Di saat jiwa situ sadar Allah ya ketemu gitu loh. Bukan ketemu kayak Bu Kamala Santi, kita ketemu Bu Kamala Santi ngelihat wajahnya, ngelihat senyumannya ya kan, ngelihat manisnya ya kan. Enggak gitu. Ya. Jadi di saat kita sadar Allah, disitulah lurus ke Allah. Jadi lurus ke Allah itu bukan lurus jalanan, Pak. Harus kita pahami, bedakan. Baik, kita ambil tempat yang nyaman. Mau duduk silahkan, mau duduk timpu silakan, kita untuk latih DN berjamaah. Oke, kita sapa dulu teman-teman yang udah masuk ini. Alhamdulillah ada Misini binti Paikun, ada Maskur,
ada Agung Subarkah, ada Bang Wika Hanan Anjani, itu Bang Rudi ya? Leman Elang, alhamdulillah. Ada Wahyu, ada Nirvan. Assalamualaikum Bang Yusuf, waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di siaran langsung Facebook ini. Mari kita sama-sama melakukan zikir nafas. Yang mau minum dulu. Oh, Bu Yati, ya tenang Bu, insya Allah nanti dimasukkan habis ini ya. Grup. Nanti ada yang datang kok Bu, tenang aja. Oke, bismillah, sama-sama kita berserah dulu, kita serahkan dulu semua keluh kesah kita, beban kita dalam hidup kita serahkan dulu kepada Allah sehingga kita menuju ke Allah itu udah ringan, nggak ada beban. Benar-benar pasrah lillah, billah, tanpa karena sesuatu. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku, anak dan suamiku kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmu. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku. Kita kembalikan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Dan hilangkan rasa memiliki di dalam hati kita. Kita hadirkan Allah di dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, dengan penuh rasa kerinduan, dengan penuh rasa butuh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ku butuh Engkau ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah. Terima jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Bimbing jiwa raga kami untuk selalu sadar kepadamu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, sekarang kita sama-sama istighfar di hadapan Allah, minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami ya Allah untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Rilekkan tubuh kita, jangan bergerak sedikit pun. Lalu sadari napas ini keluar masuk melalui hidung. Jangan kita atur. Biarkan napas itu keluar masuk melalui hidung dengan sendirinya. Dan mulai kita sadari. Sadari pikiran kita. Sadari perasaan kita. Sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari pikiran, perasaan, tubuh kita, sadari jiwa kita. Jiwalah yang menyaksikan pikiran, jiwalah yang menyaksikan perasaan, jiwalah yang menyaksikan tubuh. Setelah kita menyadari jiwa kita luaskan kesadaran jiwa kita, menyadari ruangan yang ada di sini. Sadari ruangannya. Setelah kita menyadari ruangannya, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan. Setelah kita menyadari di luar ruangan, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas, dudukkanlah kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah, dan mulailah hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung. Jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Kesadaran jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah, mengikuti napas keluar masuk. Hu Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini zikir hu, kesadaran jiwanya semakin mendekat ke Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Hu, kesadarannya mendekat, Allah kesadarannya berserah. Mendekat, Allah berserah. Inilah yang dimaksud dengan berzikir menggunakan kesadaran. Hatinya berzikir kesadarannya semakin mendekat kepada Allah.
hatinya berzikir Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Nah, di saat berserah itulah kita serahkan semua kepada Allah, sampai tidak ada apa-apa lagi. Allah, Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita di saat zikir kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat zikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Dan kita luaskan lagi kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Situlah hati tetap berzikir Allah. Kesadaran jiwanya menyadari dalam Sibghatullah. Dan pertahankan kesadaran jiwanya menyadari wilayah Sibghatullah dengan hatinya tetap berzikir kepada Allah. Dan saya akan akhiri siaran langsung ini. Bagi sahabat-sahabat yang masih mau melanjutkan, silahkan lanjutkan. Yang merasa sudah cukup, akhiri dengan rasa syukur kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.